Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Purwasi dari kelas FN 18A. Di sini saya akan memaparkan tentang analisis faktor yang mempengaruhi motivasi kerja pada karyawan PT Minda ASEAN Otomotif terhadap kinerja perusahaan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi bisnis dengan dosen pengampu Ibu Deksi Triadinda. Yang pertama yaitu ada landasan teori mengenai penelitian yang dipakai. Yang pertama ada definisi mengenai psikologi bisnis, terdiri dari definisi psikologi. Psikologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari lebih dalam mengenai mental, pikiran, dan perilaku manusia. Disiplin ilmu ini meneliti alur pemikiran manusia dan alasan dibalik perilaku dan tindakan tersebut. Ilmu psikologi ini seringkali dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah atau mencari solusi tepat dalam serangkaian aktivitas manusia yang kompleks. Kemudian ada bisnis. Bisnis secara etimologi berarti keadaan di mana seorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Sedangkan menurut Griffin dan Ebert, bisnis merupakan aktivitas yang menyediakan barang atau jasa yang diperlukan atau yang diinginkan oleh konsumen. Psikologi bisnis adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisasi dengan manusia. Cara pandang lain mengenai psikologi dalam berbisnis yaitu meneliti tentang bagaimana perilaku sumber daya manusia di dalam dunia bisnis atau pekerjaan dapat menjadi lebih efektif dan produktif, serta mempunyai hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Kemudian motivasi kerja. Motivasi kerja terdiri dari definisi motivasi. Dalam istilah bahasa Inggris motivation, motivasi dapat didefinisikan sebagai suatu usaha menimbulkan dorongan atau motif pada individu maupun kelompok agar bertindak melakukan sesuatu. Dapat juga dikatakan bahwa motivasi adalah faktor yang mendorong orang untuk bertindak dengan cara tertentu. Kemudian motivasi kerja. Motivasi kerja adalah dorongan untuk melakukan dan menyelesaikan suatu pekerjaan dengan cepat dan semangat. Dengan cepat di sini bermaksud cepat yang berhati-hati. Stephen P. Robert mengatakan bahwa motivasi kerja adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi ke arah tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi suatu kebutuhan individual. Kemudian ada unsur-unsur motivasi kerja menurut George dan Jones. Yang pertama yaitu arah perilaku. Arah perilaku mengacu pada perilaku yang dipilih seseorang dalam bekerja. Dari banyak pilihan perilaku yang dapat mereka jalankan baik tepat maupun tidak. Yang kedua yaitu tingkat usaha. Tingkat usaha ini berbicara mengenai seberapa keras usaha seseorang untuk bekerja sesuai dengan perilaku yang dipilih. Kemudian tingkat kegigihan. Tingkat kegigihan hal ini mengacu pada motivasi karyawan ketika dihadapkan pada suatu masalah, rintangan atau halangan dalam bekerja. Seberapa keras seorang karyawan tersebut terus berusaha untuk menjalankan perilaku yang dipilih. Kemudian ada aspek-aspek motivasi kerja. Yang pertama yaitu kepercayaan diri, ditandai dengan dapat membuat rencana kerja, menetapkan jadwal pekerjaan, dan mempelajari segala proses dalam pekerjaan secara efektif, serta mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan apa yang dilakukan tersebut. Yang kedua yaitu daya tahan terhadap tekanan. Tekanan yang dialami oleh karyawan merupakan masalah tersendiri yang perlu mendapatkan perhatian. Sebab karyawan yang mendapatkan tekanan kerja yang berlebih cenderung tidak optimal dalam bekerja. Oleh karena itu, karyawan yang dapat mengambil sisi positif adanya tekanan justru akan menimbulkan semangat pada dirinya untuk berbuat lebih baik lagi dan lebih termotivasi agar pekerjaan yang dilakukannya sesuai apa yang diharapkan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu mempunyai tanggung jawab dan menyelesaikan masalah, ditandai dengan sikap individu yang memandang permasalahan atau sesuatu sesuai dengan kebenaran yang semestinya, bukan menurut kebenaran pribadi yang menurut dirinya sendiri itu benar. Yang keempat yaitu ketidakputusasaan,
Dalam suatu proses pekerjaan, karyawan sering dan banyak dihadapkan dalam berbagai permasalahan, di mana permasalahan-permasalahan tersebut antara karyawan satu dengan karyawan yang lain tidak selalu sama. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri orang yang mempunyai motivasi kerja yang tinggi menurut pendapat Mayer, yaitu yang pertama optimis. Mereka yakin apa yang dilakukan akan berhasil. Yang kedua yaitu berani, menerima tantangan. Orang yang termotivasi berani untuk menerima tantangan, melakukan apa yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang ketiga yaitu mandiri dan bertanggung jawab. Bisa bekerja sendiri dan bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan adalah ciri dari orang yang termotivasi. Kemudian mempunyai gairah hidup. Senyum dan semangat itulah yang mudah terlihat dari orang yang termotivasi tinggi. Gairah hidupnya menyala-nyala seperti api yang membakar kayu. Yang kelima yaitu memiliki cita-cita. Keinginan yang tertanam dalam pikiran dan ingin diwujudkan itulah cita-cita. Mereka selalu punya cita-cita yang dijadikan target dalam melangkah. Setelah satu cita-cita tercapai, cita-cita yang lain sudah menunggu untuk dikejar. Target mereka jelas sehingga tahu kemana langkah kaki akan menuju. Yang keenam yaitu dikejar waktu. Mereka seakan-akan sibuk dengan aktivitas. Banyak hal yang harus mereka kerjakan, jadi mereka seperti dikejar waktu. Tak ada waktu untuk melakukan aktivitas sia-sia, apalagi perbuatan tak berguna. Yang ketujuh yaitu kreatif. Jika ada halangan atau hambatan yang menghadang, orang yang punya motivasi tinggi akan mencari alternatif lain untuk dilalui. Mereka tidak berhenti melangkah. Selanjutnya yaitu definisi kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk meraih tujuannya melalui pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif, dan menggambarkan seberapa jauh suatu perusahaan mencapai hasilnya. Setelah dibandingkan dengan kinerja terdahulu, previous performance, dan kinerja organisasi lain, benchmarking, serta sampai seberapa jauh meraih tujuan dan target yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu membahas permasalahan yang akan dikaji sesuai judul dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan karyawan PT Minda ASEAN Otomotif. Hasil penulisan menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi kerja seseorang dan dampak positif dan negatif motivasi kerja terhadap kinerja perusahaan. Yang pertama yaitu saya akan memaparkan tentang profil perusahaan. PT Minda ASEAN Otomotif didirikan pada tahun 2004 dan mulai memproduksi suku cadang mobil otomatis pada tahun 2005. Unit manufaktur ini dirancang untuk memasuki pasar ASEAN dan secara lokal mendukung pelanggan global kami, seperti Yamaha, Honda, Suzuki, dan Kawasaki. Dengan kekuatan lebih dari 300 karyawan, manufaktur perdagangan PT MA di bagian-bagian otomotif seperti saklar listrik, soket daya, rakitan pemegang tuas, tanduk, dan solusi pencahayaan, PT MA melayani pelanggan domestik di Indonesia dan juga ekspor ke 5 negara. Pelanggan domestik termasuk Yamaha, Toyota, Honda, Suzuki, baik roda 2 maupun roda 4, Kawasaki, dan Nissan. Negara-negara ekspor termasuk Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brazil. Dengan dukungan teknis yang kuat dan berkelanjutan dari kantor pusat kami yang berlokasi di India, kemampuan manufaktur in-house dan basis pemasok yang kuat di Indonesia, PT MA telah mempertahankan kinerja yang kuat dalam hal kualitas, biaya, pengiriman, dan pengembangan. Dia menikmati kehadiran pasar yang kuat dengan pelanggan domestik dengan lebih dari 50% pangsa bisnis untuk saklar listrik di Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki. PT MA telah mencatatkan pertumbuhan yang kuat dari tahun ke tahun dengan menambahkan lini produk baru dalam 2-3 tahun terakhir, yaitu soket listrik, lampu kepala, lampu ekor, konsol pencahayaan atap, dan tanduk, dan lain-lain. Kemudian faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Faktor yang mempengaruhi motivasi kerja terbagi menjadi 2, yaitu
faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern dapat mempengaruhi motivasi kerja seseorang, yaitu diantaranya adalah keinginan untuk dapat bertahan hidup, dapat memiliki, dapat memperoleh penghargaan, memperoleh pengakuan, dan keinginan untuk menjadi pimpinan. Berdasarkan dari hasil observasi yang dilakukan pada karyawan PT Minda ASEAN Otomotif dengan cara wawancara, yaitu kebanyakan karyawan bekerja dengan sebaik mungkin karena termotivasi dari diri sendiri untuk dapat menjadi pegawai tetap. Karena dengan status pegawai tetap, mereka akan merasa aman dalam sebuah pekerjaannya, tidak akan merasa cemas untuk mencari pekerjaan berikutnya. Karyawan perusahaan mendapatkan dorongan motivasi tersendiri dari dirinya untuk bersemangat dalam melakukan pekerjaannya, bahkan berlomba-lomba bekerja dengan sebaik-baiknya, dan mendapatkan prestasi agar dapat mencapai keinginannya untuk memiliki sesuatu yang diharapkannya dan memperoleh pengakuan dari atasan. Dan bahkan menurut salah seorang karyawan, ada yang bersaing dan saling menjatuhkan dengan temannya agar dapat mendapatkan penghargaan dan dapat diterima oleh teman lainnya maupun atasannya. Bahkan ada yang melakukan itu semua agar dipilih untuk dijadikan seorang pemimpin grupnya, bahkan lebih. Menurut karyawan, selain faktor di atas, ada karyawan yang memiliki motivasi tinggi dikarenakan karyawan menyukai bidang pekerjaannya. Ada juga karyawan yang memiliki motivasi kerja dari kegiatan yang dilakukan, karena dengan kegiatan tersebut karyawan dapat belajar lebih dalam pada bidang yang dikerjakan, sehingga akan mendapatkan pengalaman yang banyak pada bidang tersebut. Yaitu yang kedua, faktor ekstern, meliputi kondisi lingkungan kerja, kompensasi yang memadai, supervisi yang baik, adanya jaminan pekerjaan, status dan tanggung jawab, peraturan yang fleksibel, dan jika sesuai dengan harapan karyawan, maka akan memotivasi kerja karyawan. Kondisi lingkungan kerja akan sangat berpengaruh pada motivasi karyawan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, perusahaan harus memperhatikan dan lebih meningkatkan sarana dan prasarana untuk karyawannya. Dengan itu, mereka akan melakukan tanggung jawab terhadap pekerjaannya berdasarkan status mereka masing-masing agar mendapatkan hasil yang baik. Kompensasi yang memadai untuk karyawan, supervisi yang baik, ramah, dan melakukan tugasnya dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan. Akan tetapi sebaliknya, jika kompensasi yang kurang memadai atau tidak memadai dapat menurunkan motivasi kerja karyawan. Dan menurut para karyawan akan bekerja keras untuk kebaikan perusahaan dengan adanya imbalan dari perusahaan, yaitu jaminan pekerjaan atau karir yang jelas untuk masa depan karyawan. Peraturan yang fleksibel dengan mengomunikasikan peraturan dengan sejelas-jelasnya pada karyawan dapat meningkatkan motivasi kerja, karena biasanya setiap perusahaan memiliki peraturan yang berbeda-beda dengan perusahaan lain yang sejenis. Motivasi kerja tidak hanya pada diri sendiri, akan tetapi juga dapat datang dari luar atau dari orang lain, seperti orang yang lebih pandai atau usianya lebih tua, karena orang yang lebih tua memiliki banyak kemungkinan jika dia memiliki banyak pengalaman, akan tetapi tidak menutup kemungkinan jika motivasi akan didapatkan dari orang yang lebih muda. Dampak positif dan negatif motivasi kerja terhadap kinerja perusahaan. Di balik faktor intern dan ekstern yang mempengaruhi motivasi kerja karyawan, terdapat juga dampak positif dan negatif. Dampak positif yang didapatkan perusahaan dari motivasi kerja sangat menguntungkan perusahaan, karena jika karyawan termotivasi dengan keinginan dari diri sendiri maupun dari dorongan orang lain, secara tidak langsung karyawan akan melakukan pekerjaan yang sebaik mungkin untuk perusahaan. Dengan demikian, produk dan kinerja yang dihasilkan karyawan akan sangat berkualitas dan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
Sedangkan dampak negatifnya yaitu jika faktor ekstern tidak sesuai dengan harapan karyawan, maka dapat berpengaruh melemahkan motivasi kerja dan secara tidak langsung akan menurunkan kinerja perusahaan. Salah satu faktor yang terdampak negatif yaitu kondisi lingkungan kerja, karena akan sangat berpengaruh pada motivasi karyawan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, seorang karyawan mengeluh jika mendapatkan kendala pada saat melakukan pekerjaannya disebabkan oleh mesin yang digunakannya terkendala terus-menerus. Secara tidak langsung akan menurunkan motivasi karyawan untuk bekerja dengan baik dalam pekerjaannya karena merasa kesal. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama mengenai faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Faktor yang mempengaruhi motivasi kerja karyawan terdiri dari dua faktor, yaitu faktor intern dan ekstern. Yang termasuk pada faktor intern yaitu meliputi keinginan untuk dapat bertahan hidup, dapat memiliki, memperoleh penghargaan, memperoleh pengakuan, dan keinginan untuk menjadi pemimpin. Selain itu, ada karyawan yang memiliki motivasi tinggi dikarenakan karyawan menyukai bidang pekerjaannya. Ada juga karyawan yang memiliki motivasi kerja dari kegiatan yang dilakukan. Karena dengan kegiatan tersebut, karyawan dapat belajar lebih dalam pada bidang yang dikerjakan, sehingga akan mendapatkan pengalaman yang banyak pada bidang tersebut. Sedangkan faktor ekstern yaitu meliputi kondisi lingkungan kerja, kompensasi yang memadai, supervisi yang baik, adanya jaminan pekerjaan, status dan tanggung jawab, peraturan yang fleksibel. Kemudian mengenai dampak positif dan negatif motivasi kerja terhadap kinerja perusahaan. Jika faktor motivasi kerja sesuai dengan yang diinginkan karyawan, maka akan berpengaruh sangat baik terhadap kinerja perusahaan. Jika tidak, maka akan sebaliknya. Kemudian saran. Terdapat saran bagi perusahaan, yaitu saran bagi perusahaan selalu perhatikan dan lebih meningkatkan sarana dan prasarana untuk karyawannya. Berikan kompensasi yang memadai, dengan itu mereka akan melakukan tanggung jawab terhadap pekerjaannya berdasarkan status mereka masing-masing agar mendapatkan hasil yang baik. Pilihlah supervisi yang baik dan bertanggung jawab akan tugasnya agar selalu memberikan pengarahan dan membimbing dalam bekerja. Saran bagi peneliti selanjutnya. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya dengan objek perusahaan lainnya baik di bidang manufaktur maupun perbankan dan perusahaan jasa untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi motivasi kerja karyawan pada sebuah perusahaan. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangan mohon dimaklumi.